Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatur Ruha dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi agama. Yang pertama adalah pengertian psikologi agama. Istilah psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi, yang sekarang ini telah menjadi kata bahasa Indonesia dan merupakan istilah yang menunjukkan kepada suatu disiplin ilmu tertentu yang sebelumnya dikenal dengan istilah ilmu jiwa. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa dan perilaku manusia. Dalam Islam, istilah jiwa dapat disamakan dengan istilah al-nafs. Namun ada pula yang menyamakannya dengan istilah al-ruh. Meskipun istilah al-nafs ini lebih populer daripada penggunaannya dengan istilah al-ruh. Penggunaan masing-masing kedua istilah ini memiliki asumsi yang berbeda. Psikologi dapat diartikan sama dengan ilmu jiwa, sedangkan psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia yang berkaitan dengan emosi, kognisi, dan gejala campuran. Gejala campuran ini seperti inteligensi, kelelahan, maupun sugesti. Psikologi agama merupakan salah satu cabang psikologi yang membicarakan masalah-masalah kejiwaan yang ada keterkaitannya dengan keyakinan seseorang dalam beragama. Oleh karena itu, psikologi agama mempunyai dua bidang kajian yang berbeda, yaitu psikologi mempelajari gejala-gejala mental dan perilaku manusia dengan mempergunakan metode ilmiah yang objektif, sedangkan agama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat subjektif atau individual yang terdapat di dalam batin manusia. Psikologi agama ini menyangkut dua hal. Yang pertama, psikologi sebagai studi sistematis tentang pengalaman dan tingkah laku manusia maupun binatang, pengalaman dan tingkah laku orang normal maupun abnormal, dan pengalaman serta tingkah laku seseorang maupun masyarakat. Dan yang kedua adalah menyangkut masalah agama sebagai syariat atau peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdiri dari keyakinan, perkataan, perbuatan yang dapat mendorong manusia itu untuk menjadi suatu umat yang mempunyai kesatuan rohani yang kuat. Yang kedua adalah objek kajian psikologi agama. Objek dan lapangan psikologi agama adalah menyangkut gejala-gejala kejiwaan dalam kaitannya dengan realisasi keagamaan atau alamiah dan mekanisme antara keduanya. Menurut Zakiyah Derajat, psikologi agama ini merupakan salah satu kajian empiris umat beragama, artinya dasar-dasar keyakinan dan pemahaman seseorang dalam meneliti secara empiris melalui tingkah laku seseorang dari pemahamannya terhadap agama yang diyakininya. Dalam ruang lingkup objek kajian psikologi agama menurut Zakiyah Derajat meliputi kajian bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa atau umum, seperti rasa lega dan tentram setelah selesai sholat, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah setelah berzikir, dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang dialaminya. Dan yang kedua adalah bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual kepada Tuhannya. Misalnya
merasa tentram dan kelegaan batin. Yang ketiga adalah mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup setelah mati pada tiap-tiap orang. Dan yang keempat, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta doa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Dan yang kelima adalah meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci dan kelegaan batinnya. Dengan demikian, psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari dan meneliti tentang pengaruh dan peran pengalaman agama terhadap eksistensi diri seseorang berupa sikap, perilaku, tindakan, penampilan yang memunculkan di permukaan aktivitas kehidupan secara nyata. Sebagai disiplin ilmu yang otonom, psikologi agama memiliki objek kajian tersendiri dari disiplin ilmu yang mempelajari masalah agama lainnya. Sebagai contoh dalam tujuannya, psikologi agama seperti yang diungkapkan oleh Robert H. Toules memusatkan kajiannya pada agama yang hidup dalam budaya suatu kelompok atau masyarakat. Kajian berpusat pada pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan menggunakan pendekatan psikologi. Selanjutnya tentang sejarah perkembangan psikologi agama. Psikologi agama sebagai cabang dari ilmu psikologi lahir sebagai hasil perkembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dan psikologi pada khususnya pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebelum menjadi ilmu yang otonom, psikologi agama merupakan bagian dari psikologi yang secara umum, dan psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat. Berdasarkan sumber barat, para ahli psikologi agama menilai bahwa kajian mengenai psikologi agama populer sekitar abad ke-19. Sekitar masa itu, psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Kajian semacam itu dapat membantu pemahaman terhadap cara bertingkah laku, berpikir, dan mengungkapkan atau mengemukakan perasaan keagamaannya. Sumber-sumber barat umumnya merujuk awal kelahiran psikologi agama adalah dari karya Edwin Giller Stanbrook dan William James. Buku yang berisi pengalaman keagamaan berbagai tokoh ini kemudian dianggap sebagai buku yang menjadi perintis awal dari kelahiran psikologi agama menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Psikologi agama ini diakui sebagai disiplin ilmu, cabang dari psikologi seperti ilmu psikologi yang lainnya. Sebaliknya, di dunia timur, khususnya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, tulisan-tulisan yang memuat kajian tentang hal serupa belum sempat dimasukkan. Padahal tulisan Muhammad Ishaq ibnu Yasar di abad ke-7 Masehi yang berjudul Al-Siyar wal Al-Maghazi memuat berbagai fragmen dari biografi Nabi Muhammad. Perkembangan psikologi agama yang cukup pesat ini antara lain ditandai dengan terbitnya berbagai karya tulis, baik berupa buku maupun artikel dan jurnal yang memuat kajian tentang bagaimana peran agama dan kehidupan manusia. Dengan demikian, psikologi agama kini telah memasuki bidang kehidupan manusia sejak dari rumah tangga, sekolah, intuisi keagamaan, rumah-rumah sakit, panti asuhan,
panti jompo, dan bahkan ke lembaga kemasyarakatan. Dari penjelasan tersebut, sejarah perkembangan psikologi agama dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan di Barat. Perkembangan psikologi agama di Barat mengalami pasang surut bersama dengan perkembangan psikologi modern pada tahun 1980-an. Psikologi berkembang pesat, tetapi pada tahun 1930 sampai 1950, psikologi agama mengalami penurunan. Setelah itu meningkat lagi, bahkan perkembangan pesat pada tahun 1990 sampai sekarang. Menurut Tolle, sejak terbitnya buku The Variants of Religion Experience pada tahun 1903 sebagai kumpulan kuliah William James di 4 universitas di Skotlandia, maka langkah awal kajian psikologi agama mulai diakui oleh para ahli psikologi, dan dalam jangka waktu 30 tahun kemudian banyak buku-buku lain yang diterbitkan dengan konsep yang serupa. Di antara buku-buku tersebut adalah The Psychology of Religion karangan Edwin Diller Starbuck yang mendahului karangan William James. Sejak saat itu, kajian-kajian tentang psikologi agama tampaknya tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan keagamaan secara umum, melainkan juga masalah khusus. Selanjutnya, kajian-kajian psikologi agama juga tidak terbatas pada agama-agama yang ada di Barat saja, melainkan juga agama-agama yang ada di Timur. A.J. Apasmi dan B.H. Steiter menulis tentang masalah yang menyangkut kehidupan penganut agama Hindu dengan bukunya The Sandhu tahun 1921. Sejalan dengan perkembangan itu, para penulis non-Barat pun mulai menerbitkan buku-buku mereka. Yang kedua adalah perkembangan di Timur. Di dunia Timur, khususnya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, tulisan-tulisan yang memuat kajian tentang hal serupa belum sempat dimasukkan. Padahal tulisan-tulisan Muhammad Ishaq Ibnu Yasar di abad ke-7 Masehi berjudul Al-Siyar wal Maghazi memuat berbagai fragmen dari biografi Nabi Muhammad SAW, ataupun Risalah Hayy Ibnu Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyrikiyat yang juga ditulis oleh Abu Bakr Muhammad Ibnu Abdul al-Malin Ibnu Tufai pada tahun 1106 sampai 1185 Masehi, juga memuat masalah yang erat kaitannya dengan materi psikologi agama. Yang ketiga adalah perkembangan di Indonesia. Adapun di tanah air, perkembangan psikologi agama dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi ilmuwan, agamawan, dan bidang kedokteran. Di antara karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa pada tahun 1965. Adapun pengenalan psikologi agama di lingkungan perguruan tinggi dilakukan oleh H.A. Mukti Ali dan Zakia Derajat. Buku-buku yang khusus mengenai psikologi agama banyak dihasilkan oleh Zakia Derajat. Antara lain Ilmu Jiwa Agama pada tahun 1970, Peran Agama dalam Kesehatan Mental pada tahun 1970, dan Kesehatan Mental. Selanjutnya yaitu tentang manfaat psikologi agama. Psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi juga merupakan ilmu terapan. Hasil kajian psikologi agama dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang
sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Namun secara lebih spesifik ada 3 manfaat dalam mengkaji psikologi agama, yaitu yang pertama manfaat secara teoritis, yaitu ada 2. Yang pertama adalah mengkaji tentang perilaku jiwa keagamaan, dan yang kedua adalah mengakomodasi dan mengembangkan pemikiran perilaku keagamaan. Manfaat yang kedua adalah manfaat secara praktis, yaitu dapat memahami perilaku keagamaan yang didukung oleh motif-motif tertentu, sehingga kita dapat membimbing orang yang berperilaku keagamaan tersebut. Dan manfaat yang ketiga adalah manfaat secara normatif, yaitu dapat melihat perilaku keagamaan secara profesional yang mendorong masyarakat dapat hidup saling menghormati antar pemeluk agama, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama dan antar umat seagama. Selanjutnya tentang metodologi penelitian psikologi agama. Secara umum, metode research ini di bidang ini meliputi yang dilakukan pada manusia, mencakup pengamatan atau dapat berlangsung di dalam maupun di luar laboratorium, wawancara, tes psikologi, eksperimen laboratorium, dan analisis statistik. Deskripsi lain yang lebih terinci membagi metode penelitian psikologi menjadi beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah studi arsip. Pada dasarnya penelitian dengan metode ini adalah dengan melibatkan catatan tentang berbagai aktivitas manusia. Yang kedua adalah studi kasus. Penelitian ini mengamati suatu permasalahan tertentu atau seseorang tertentu secara intensif, dan diharapkan hasilnya dapat digeneralisasikan kepada kasus yang lebih umum. Dan yang ketiga adalah survei. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pola umum tingkah laku suatu kelompok masyarakat dan bukan hanya pada satu individu saja. Dan yang keempat adalah pengamatan alami. Penelitian dengan metode ini sangat familiar di kalangan antropologis, di mana mereka mengamati kehidupan dan budaya manusia sehari-hari. Penelitian jenis ini mengamati manusia sebagaimana mereka bertingkah laku dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari mereka tanpa adanya suatu perlakuan tertentu. Untuk pengamatan dengan metode sejenis ini, terdapat binatang di habitat lainnya dilakukan oleh satu disiplin tertentu yang disebut dengan etologis. Dan metode yang kelima adalah studi korelasi. Penelitian ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara beberapa variabel yang diamati, sehingga dapat digunakan untuk meramalkan kejadian yang diakibatkan oleh suatu faktor. Yang keenam adalah eksperimen. Penelitian ini terkait erat dengan penelitian korelasi di atas. Dengan eksperimen yang terkontrol, maka faktor-faktor yang terkait dapat dimanipulasi sehingga akan dapat ditimbulkan apakah satu faktor memang akan dapat mengakibatkan hal seperti yang diramalkan dalam hipotesis. Dan yang terakhir adalah studi literatur. Pada akhirnya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan utuh dari berbagai studi psikologi, maka dikembangkan 2 metode pembacaan. Yang pertama adalah pembacaan naratif, dengan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari berbagai pendekatan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Yang kedua adalah dengan metode meta-analisis, yang merupakan sebuah prosedur statistik untuk menarik kesimpulan dari berbagai studi yang dilakukan tentang suatu permasalahan. Sebagai bagian dari ilmu sosial, klasifikasi metode yang digunakan dalam psikologi dapat juga dimasukkan ke dalam 2 tipe. Yang pertama adalah tipe pendekatan keras yang kerap juga disebut dengan
kuantitatif, sedangkan yang kedua disebut dengan pendekatan lunak atau kerap juga disebut dengan pendekatan kualitatif. Metode pertama mengutamakan ketelitian seperti mendekati ilmu-ilmu alam dengan eksperimentasi, analisis matematis menjadi saran utama, sedangkan yang kedua mengutamakan penelitian dengan latar alamiah atau dengan berpartisipasi bersama mereka. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.